星落帝国已经很……不如让哥哥我，咱俩可是中看不中用的。要不，多谢。喂，坐这里吧。陛下，等等。多少所获，师傅。他究竟是谁？ Halo guys, welcome back to KD Universe. Mari kita lanjutkan Tonghua Supreme Alchemy atau Tantau Jejun. Nah, kebetulan di part hari ini kita semua bakal menyaksikan Pei Tian itu bakal bekerja sama dengan seseorang kakek dan cucunya untuk perjalanan di Gunung Salju Talong. Kira-kira siapakah sang kakek dan cucunya guys? Kok bisa ketemu ya? Kalau berdasarkan part terakhir kita sudah menyaksikan Pei Tian berkultivasi kembali di kamarnya. Sampai-sampai di sini dia sangat yakin kalau dia terus berlatih menggunakan dua surgawi, maka pasti akan menerobos dua tingkatan sekaligus. Tapi ketika dia membuka mata, tiba-tiba leluhur klan Qin sudah ada di hadapannya, membuatnya auto terkejut bukan main. Sang leluhur klan Qin menggodanya guys, karena Pei Tian yang sedang sendirian di kamar. Hehe. Pei Tian takut setengah mati dong. Untungnya dia berhasil kabur dari sana dan masuk ke kamarnya Meiya. Meiya sempat bingung melihat Pei Tian panik. Setelah mengetahui alasannya, si Meiya menertawakan Pei Tian guys. Gara-gara leluhur klan Qin yang sedang mencarinya. Tapi si Meiya nggak ada kapok-kapoknya malah menggoda Pei Tian kembali. Setelah dibuat ngambek oleh si Pei Tian, akhirnya mereka pun kembali tidur. So maka dari itu, kita masuk ke intro ya guys. Hehehe. Keesokan harinya Pei Tian dan Meiya pergi dari kediaman klan Qin menggunakan kereta kuda yang dimana membuat Meiya menjadi semakin mengerti. Pei Tian ini takut dengan leluhur klan Qin. Dia pun meledeknya habis-habisan guys. Tapi karena sama sekali tidak digubris, Meiya penasaran emangnya seberapa yakinkah Pei Tian kalau mereka bisa mendapatkan sesuatu di Gunung Salju ini. Dengan sangat yakin, Pei Tian menjawab 90%. Angka yang sangat tinggi sempat membuat Meiya tidak percaya. Sudah lama sekali harta penting kerajaan itu muncul di gunung. Sampai-sampai dia menjadi semakin penasaran guys. Emangnya harta seperti apa yang ada di dalam sana? Singkat cerita, akhirnya mereka pun sampai ke sebuah restoran yang ada di kaki Gunung Salju Talong. Ketika mereka berdua masuk, semua pria ada di sana langsung melirik ke arah Meiya karena kecantikannya guys. Ada sekelompok pria yang bangun dan tempat duduknya pengen menggoda-goda si Meiya. Meiya pun menggunakan kesempatan ini, berpura-pura ketakutan meminta pertolongannya Pei Tian. Tapi Pei Tian udah capek guys, melihat aktingnya yang sok-sok lemah. Pei Tian tahu Meiya sangat mampu kalau pengen menghabisi mereka, cuma dia sok-sokan aja nih. Meiya semakin berakting takut, sementara para pria berhidung belang itu semakin percaya diri bahkan maju mendekatinya. Mereka terus menggoda Meiya untuk ikut bersamanya buat pergi bersenang-senang. Dan ketika salah satu orang di sana ingin menyentuh Meiya, tiba-tiba keluar. Pada akhirnya mereka semua dihajar habis-habisan oleh Meiya, membuat sang karyawan dari restoran itu jadi takut guys. Tidak menyangka ada banyak pria yang berpakaian preman tetapi dihajar habis-habisan oleh wanita cantik. Melihat kejadian itu, ada seorang wanita yang terlihat senang karena melihat Meiya yang sangat kuat. Dia pun memanggilnya dan juga Pei Tian agar duduk bersama. Sang gadis kecil datang ke sini bersama dengan kakeknya. Dengan senang hati, Meiya dan Pei Tian pun bergabung dan duduk satu meja. Karena penasaran, Pei Tian bertanya, ada apa? Tumben sekali Gunung Salju Talong itu sangat ramai. 多谢。
这里吧。 Si gadis kecil menjelaskan baru-baru ini terdengar ada sebuah harta karun yang sungguh langka itu muncul. Membuat Pei Tian kepo dong, apakah dia benar-benar bisa menemukannya di sini? Sang gadis memberikan informasi, sebelumnya dia mendapatkan sebuah berita, ada banyak orang yang sudah menelusuri gunung itu guys. Tapi tidak tahu kenapa sampai sekarang tidak ada beritanya dan mungkin saja dianggap sudah meninggoy. Mendengar itu, Pei Tian dan Mei tentu terkejut. Sang kakek menasihati mereka agar mundur saja jika mereka datang ke sini untuk mencari harta. Karena bahaya di baliknya itu sungguh tidak terprediksi. Pei Tian pun berterima kasih sudah dinasihati dan mereka pun makan bersama. Ketika makanan sudah habis, Pei Tian berpamitan kepada mereka dan segera pergi dari sana. Si gadis yang muda itu menjadi semakin yakin. Mereka berdua datang ke sini pasti mau cari harta nih. Oleh karena itu, mereka berdua juga tidak pengen buang-buang banyak waktu, segera pergi dari sana juga. Berarti si kakek sama gadis ini juga pengen cari harta guys. Kita beralih lagi ke sisi Pei Tian yang sudah berada di tengah perjalanan dalam menelusuri Gunung Salju Talong. Mei agak tidak nyaman karena udara di sini itu sangat dingin. Secara tiba-tiba Pei Tian menyuruhnya agar berhenti melangkah. Yang ternyata guys, muncul seekor kelinci dan langsung Pei Tian tangkap. Membuat Mei sangat senang karena kelinci ini sungguh lucu. Singkat cerita, malam hari sudah tiba. Mei kelihatan agak kesal alias bad mood karena kelinci yang ditangkap oleh Pei Tian ternyata dipanggang sama dia guys. Hahaha. Tapi karena aromanya sangat wangi dan sangat lezat, membuat si Mei pun tergoda. Pada akhirnya dia kelaparan pun mau nggak mau ikut memakannya. Gak lama dari itu, sang kakek dan gadis yang berasal dari restoran tadi pun menghampiri mereka. Si kakek masih berusaha menasihati Pei Tian dan juga Mei kalau di gunung ini sungguh berbahaya. Ini jangan-jangan mereka berdua sengaja supaya nggak banyak orang mengincar harta guys. Tapi Pei Tian tidak peduli, karena dia tetap pengen menelusuri tempat ini. Mereka tidak akan tahu sebelum dicoba ya kan. Pei Tian mengajak mereka berdua agar duduk bersama sambil makan kelinci. Sambil mengobrol, sang kakek menawarkan kerjasama untuk menelusuri gunung. Tapi dia tidak bisa memastikan kalau mereka bakal aman. Dengan senang hati, Pei Tian menerima tawaran itu. Tapi tiba-tiba mereka mendengar ada suara nyanyian dari seorang wanita misterius gitu guys. Pei Tian penasaran dari manakah asalnya nyanyian itu. Secara tiba-tiba Pei Tian dan teman-temannya pun masuk ke dalam ilusi dan tubuhnya berjalan sendiri ke suatu tempat. Si kakek yang berada di sana merasakan pusing guys. Tapi dia tahu jelas ada yang tidak beres. Segera dia menggunakan kekuatannya menghapus ilusi tersebut dari dalam tubuh. Gak cuma itu, dia membantu Mei dan gadis perempuannya agar sadar. Tapi pada saat dia mau menyadarkan Pei Tian, ternyata Pei Tian sudah berjalan sangat jauh, membuat si gadis auto panik karena Pei Tian yang dikendalikan. Sang kakek menenangkannya dan menyuruh Mei agar tetap di sini. Sementara dia akan mencoba pergi menyusul si Pei Tian. Singkat cerita, Pei Tian berjalan cukup jauh dari teman-temannya guys. Dan gak lama dari itu, di hadapannya dia melihat ada sosok bayangannya Fu Xin. Pei Tian langsung berbunga-bunga dong. Suka sama Fu Xin dia ternyata. Sudah lama juga tidak bertemu dengan Fu Xin. Tapi setelah dia mendekati bayangan itu, Fu Xin tiba-tiba menghilang dari sana guys. Membuat Pei Tian bingung. Apa yang terjadi? Ditambah tidak lama dari itu, bayangan Fu Xin kembali muncul di belakangnya, tetapi kali ini melancarkan serangan. Dengan sigap Pei Tian menahannya, membalas hingga membuat bayangan Fu Xin itu terhempas. Gak cuma itu, Pei Tian melesat maju ingin membantainya guys.
Tapi bayangan Fuxin lagi-lagi berbicara seolah-olah itu adalah Fuxinnya asli. Gerakan Pei Tian terhenti mengira itu asli guys. Dan hatinya mulai goyah. Setelah itu dia merasakan pusing sangat luar biasa. Kesadaran spiritualnya untungnya menolak ilusi itu dan menyadarkan Pei Tian. Alhasil sekarang dia melihat bayangan Fuxin adalah seekor monster yang berwujud wanita. Wah, ketahuan akhirnya. Karena udah kebongkar, si monster membadatkan kekuatan dan melancarkan serangan. Tapi dengan mudahnya Pei Tian mengikatnya dan melenyapkannya dalam sekejap. Ternyata si kakek yang menyusulnya itu juga sudah sampai di sana guys dan menyaksikan hal itu. Dirinya terkejut bukan main. Pei Tian walaupun terikat tapi dia masih sangat kuat. 他究竟是什么人？好强的力量！ Kemungkinan monster itu yang membuat para pencari harta karun lain itu hilang tidak ada kabar guys. Karena dia bisa memasukkan orang-orang ke dalam ilusi dan dihabisi. Nah, bisa jadi nih. Apakah Pei Tian bakal bertemu dengan raja monster lainnya yang tentunya sangat kuat? So, mari kita lihat di bagian spoiler untuk part 98 mendatang yang akan rilis lagi nanti. Jadi singkatnya kita semua bakal melihat Pei Tian dan teman-temannya menemukan embun batu giok kristal es. Pei Tian memanggil Ling agar membantunya menangkapnya guys. Dengan kekuatan dari Ling dia berhasil menemukan embun batu giok kristal es secara mudah. Pei Tian menghalangi embun itu pada saat pengen kabur. Karena gak ada cara lain, embun batu giok kristal es pun mulai menyerang Pei Tian dengan kekuatan esnya. Waduh, apakah ini harta karunnya langka guys? Kita tunggu lagi di part 98 Supreme Alchemy atau Tantau Zejun di hari biasa ya. Update lagi nanti untuk tonga-tonga selanjutnya dan pastinya cuma di sini. KD Universe. Thank you buat kalian semua nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu. Memang pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.